Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Rumah dukun itu jauh dari sini, Opung, tanya Erwin. Lebih kurang 10 kilo. Kita naik mobil saja, begitu saran Erwin. Jangan, kalau kita mendadak berubah jadi harimau bagaimana? Erwin jadi sedih. Itulah hambatan bagi mereka, bisa mendadak jadi harimau dan menimbulkan kegegeran. Jam berapa kita baru tiba di sana? Kalau kita jalan kaki saja. Dalam 10 menit. Dan tanpa dimengerti oleh Erwin, memang dia merasa bagaikan melayang di udara. Kita sudah hampir sampai, kata Raja Tigor setelah mereka berada di jalan raya kembali, Nun di Kebayoran Lama. Tempat itu di depan kuburan yang sudah agak tua. Di mana rumahnya Opung? Di dalam. Guru itu penjaga kuburan? Tidak, dia salah seorang penghuninya. Erwin jadi kaget. Dia akan berguru pada orang yang sudah mati. Apakah guru ini juga sebagai kakeknya, orang mati yang bisa bangkit dari kuburnya? Mereka memasuki daerah pekuburan itu. Sudah tidak dipelihara. Mungkin tidak ada anggaran untuk itu. Selain para mayat, barangkali ular dan kalajengking juga turut menghuni. Rumput tinggi, tanahnya lembab, pohon-pohon Kamboja sudah menghutan. Inilah rumahnya, kata Raja Tigor akhirnya setelah mereka tiba di suatu kuburan dengan batu dan nisan yang sudah berlumut dimakan usia. Erwin diam, keadaan seram, apalagi di waktu malam seperti itu. Tetapi dia tidak takut. Sudah berpengalaman tidur bermalam-malam di kuburan opungnya di Muara Sipongi. Duduklah, kata Raja Tigor. Erwin mematuhi, duduk di tanah lembab. Tidak boleh merasa jijik. Begitulah kalau orang menghendaki sesuatu dari manusia yang sudah jadi mayat yang tersimpan di dalam bumi. Datuk Nan Kuniang, aku sahabatmu datang sesuai dengan janji, kata Raja Tigor, lalu dia membaca-baca dalam bahasa Minangkabau. Rupanya suatu doa atau mantra di dalam bahasa Minang. Dia fasih mengeluarkannya, walaupun dia orang Tapanuli. Angin bertiup lembut, tetapi dengan suara berdesau. Kemudian turun hujan rintik-rintik. Raja Tigor pun duduk bersimpuh di sebelah cucunya. Belum terdengar sambutan atas panggilannya, tetapi sesaat kemudian ada suatu bunyi bagaikan barang dihentakkan dari sebuah kuburan di belakang mereka duduk. Jangan menoleh, kata Raja Tigor. Apa itu Opung? Apakah ada orang datang? Tanya Erwin. Tidak, itu suara orang sedang disiksa di dalam kuburnya. Yang berdentam keras itu suara tongkat besi yang dihentakkan ke bumi untuk memberitahu kedatangan sang penyiksa. Biar sajalah, akhirnya dia akan bebas dari hukumannya. Entah kapan, barangkali 10, mungkin 1000 tahun lagi. Itu yang dinamakan azab kubur, Erwin. Makanya jangan berbuat banyak dosa di dunia. Kian banyak dosa, kian lama siksaan. Bukan hanya itu, dari suatu kuburan di hadapan mereka, kira-kira 10 meter jaraknya dari tempat mereka duduk itu, terdengar suara tangis sedih sekali. Itu suara ibu menangis. Dia mati ketika melahirkan anaknya. Sang bayi hidup. Dia terus-menerus sedih karena tidak sempat mengasuh anaknya. Begitulah kasih ibu kepada anak. Sampai setelah mati pun tetap mencintainya. Jangan sekali-sekali durhaka kepada ibu. Kau ingat cerita maling kundang? Tanya Raja Tigor. Itu bukan dongeng. Itu suatu contoh bagi semua anak manusia
agar menghormati ibu yang mengandung dan melahirkannya. Setelah itu terdengar suara gemersik, bukan lagi dari kuburan, tetapi rumput dan tumbuh-tumbuhan yang dilalui seekor ular besar. Binatang itu telah sampai di atas kuburan Datuk Nan Kuniang yang dipanggil oleh Raja Tigor, tetapi belum menyahut. Ular besar yang menjulur-julurkan lidahnya. "Biarkan saja," kata Raja Tigor. Ular itu bagaikan dengan sengaja mendekati Erwin lalu meluncur ke atas pangkuannya. Berat terasa dan licin berlendir. Erwin sudah punya pengalaman pula dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan di kuburan. Semua itu mungkin cobaan, tetapi mungkin juga ular biasa yang sudah lama tidak mendapat mangsa. Kalau dia membelit Erwin, pasti tulang belulangnya akan remuk dan nanti dia akan melulurnya tanpa halangan. Mungkin dia masih dapat bersembunyi lalu tidur untuk 6 bulan lamanya. Tetapi boleh jadi juga dia akan ditangkap dan dibunuh orang. Binatang penelan hewan dan manusia itu memandangi Erwin kemudian pergi. "Apa kabar Raja Tigor?" Tiba-tiba kedengaran suatu suara jelas dari dalam bumi di hadapan Erwin. "Masih begini-begini saja Datuk Nan Kuniang," jawab Raja Tigor. "Habis bagaimana lagi maumu? Bagi kita-kita yang sudah tiada, tentu saja tidak pula akan ada perubahan nasib," kata suara itu. Serentak dengan itu, Erwin melihat onggokan bumi di hadapannya. Tepatnya di antara batu-batu kuburan itu bergerak ke atas, bagaikan ditolak dari bawah. Dia tahu bahwa apa yang dilihatnya itu adalah suatu kenyataan, bukan khayalannya karena takut, sebab dia tidak lagi punya rasa takut. Kemudian 2 buah tangan menyembul dari celah lubang yang mulai menganga pelan-pelan. Tangan biasa, yaitu jari-jari berdaging, hanya berlumuran sedikit lumpur, bukan tulang belulang. Kian lama tangan itu kian lengkap hingga kelihatan siku. Setelah itu, kedua belah tangan itu berada di atas kuburan dan dengan bertopangkan siku mulai kelihatan kepala, juga berlumuran dengan sedikit lumpur. Erwin yang tadi tidak takut, kini keluar keringat dingin. Dia biasa berhadapan dengan kakeknya dan ayahnya, yang keduanya juga sudah sama-sama tidak ada. Sudah biasa pula bertemu muka dengan Sultan Tabiang Jurang yang memperlihatkan diri di kuburan kakeknya di Muara Sipongi beberapa waktu yang lalu. Tetapi mereka itu mempunyai bentuk lain, bagaikan manusia harimau saja, tidak berlumuran lumpur seperti ini. Akhirnya manusia dari dalam kubur itu duduk. Seluruh tubuhnya sampai ke pinggang telanjang, tetapi bagian bawah bertutup kain yang juga berlumpur-lumpur. Kain itu tak lain daripada kain kafan yang dibawanya serta ketika dia dikuburkan orang dulu. Raja Tigor mengulurkan tangan, disambut oleh mayat yang baru bangkit itu. Tanpa disuruh, Erwin juga mengulurkan tangannya. Dia gemetar, lebih gemetar lagi ketika manusia mayat itu menerima dan menjabatnya, tidak segera dilepaskannya. "Kau Erwin yang diceritakan opungmu kepadaku?" tanya makhluk aneh itu.